Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan pendataan tenaga non-ASN. Jadi kemarin pada tanggal 29 September 2022, Kementerian Pan-RB telah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada PPK atau pejabat pembina kepegawaian baik di instansi pusat maupun instansi daerah perihal tindak lanjut pendataan tenaga non-ASN. Dan kemarin saya juga sempat buat video terkait dengan teman-teman BLUD yang masih berharap ingin masuk ke dalam pendataan tenaga non-ASN karena khawatir pendataan ini digunakan sebagai jalan untuk mengangkat para tenaga non-ASN. Dan kali ini kita akan coba lihat apakah benar tindak lanjut dari pendataan tenaga non-ASN ini ujungnya untuk pengangkatan atau seleksi P3K di tahun 2022 ini. Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah surat yang dikeluarkan oleh Menteri Pan-RB tertanggal 29 September 2022 perihal tindak lanjut pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah yang ditujukan kepada PPK atau pejabat pembina kepegawaian baik di instansi pusat maupun instansi daerah. Kita coba bacakan. Sehubungan dengan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor bla 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 tanggal 22 Juli 2022, hal pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah yang telah ditindaklanjuti dengan langkah-langkah inventarisasi data oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah melalui sistem aplikasi pendataan non-ASN Badan Kepegawaian Negara. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pejabat pembina kepegawaian, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang telah melakukan pendataan terhadap tenaga non-ASN yang berada di lingkungan instansi masing-masing dalam rangka menindaklanjuti surat Menteri Pan-RB dimaksud. 2. Pendataan sebagaimana angka 1 dilaksanakan bukan untuk mengangkat tenaga non-ASN menjadi ASN ya. Jadi di sini kembali ditegaskan bahwa pendataan bukan untuk mengangkat tenaga non-ASN menjadi ASN, namun bertujuan untuk memetakan dan mengetahui jumlah tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai data dasar tenaga non-ASN. 3. Data sementara yang diinput dalam aplikasi BKN sampai dengan tanggal 30 September 2022 pukul 7.10 sebanyak 2.113.158 orang yang terdiri atas 66 instansi pusat dan 522 instansi daerah. Berdasarkan telaahan BKN, ditemukan data yang tidak sesuai dengan ketentuan surat Menteri Pan-RB nomor bla 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 bla. 4. Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka menjaga validitas data dan akuntabilitas pendataan tersebut agar para pejabat pembina kepegawaian melakukan langkah-langkah A. Bagi instansi yang telah melakukan input data wajib melakukan verifikasi dan validasi kembali untuk memastikan bahwa data tersebut sesuai dengan surat Menteri Pan-RB nomor bla 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 tanggal 22 Juli 2022. B. Bagi instansi yang belum melakukan input data tenaga non-ASN agar melakukan verifikasi dan validasi data sebelum data tersebut diinput ke dalam sistem aplikasi pendataan PKN untuk memastikan bahwa data tersebut sesuai dengan surat Menteri Pan-RB nomor bla 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 tanggal 22 Juli 2022. C. Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana huruf A dan B wajib diumumkan kepada masyarakat melalui portal resmi instansi atau papan pengumuman instansi selama 5 hari kalender dan paling lambat tanggal 8 Oktober 2022 untuk mendapatkan umpan balik masyarakat dan memastikan terciptanya transparansi serta menjamin akuntabilitas data yang disampaikan. D. Perbaikan data terhadap hasil umpan balik masyarakat wajib dilakukan dalam jangka waktu 10 hari kalender atau paling lambat tanggal 22 Oktober 2022 pukul 17 melalui sistem aplikasi pendataan tenaga non-ASN PKN. 5. Data final hasil verifikasi dan validasi wajib disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak
Ini yang kemarin saya jelaskan ya, yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian. Apabila data final tersebut tidak disertai dengan SPTJM, tidak akan dimasukkan dalam data dasar tenaga non-ASN. 6. Dalam hal pejabat pembina kepegawaian memerlukan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan, maka dapat dilakukan secara internal di lingkungan instansi masing-masing. 7. Apabila di kemudian hari terdapat data yang tidak sesuai dengan ketentuan surat Menteri Pan-RB nomor bla 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 dan surat Menteri Pan-RB nomor bla 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 akan berdampak pada pertanggungjawaban hukum baik bagi pimpinan unit kerja maupun pejabat pembina kepegawaian. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Jadi itulah surat yang ditujukan kepada PPK tertanggal 29 September guna tindak lanjut pelaksanaan pendataan tenaga non-ASN. Dan kemudian jika teman-teman tenaga non-ASN yang sudah masuk dalam pendataan kemudian ada yang perlu diklarifikasi, teman-teman bisa langsung ke website ini pendataan non-ASN ya, helpdesk.bkn.go.id. Di sini jika ada teman-teman yang seharusnya terdaftar tetapi tidak terdaftar, teman-teman bisa melakukan konfirmasi melalui website ini. Bantuan pelamar yang setelah uji publik tidak terdaftar pada pendataan non-ASN tahun 2022. Nanti link ini akan saya taruh di deskripsi video ini. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.